Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar. Bagaimana pemahaman Rizik Syihab terhadap konsep demokrasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara? Patriotik itu kan sosok yang memiliki nilai kepahlawanan, penuh tanggung jawab, tidak adu domba, berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Wakil Menteri Tenaga Kerja, yakni Immanuel Ebenezer, di mana pada lebaran ketiga dia berkunjung bersilaturahmi ke kediaman Habib Rizik Syihab. Kunjungan ini kemudian menuai polemik, menuai berbagai macam pendapat dan pandangan di tengah-tengah masyarakat. Ketika diwawancara oleh media mengenai silaturahmi yang dilakukan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja ini, yakni Bapak Immanuel Ebenezer, dia mengeluarkan pernyataan bahwa silaturahmi yang dilakukannya itu adalah hal yang biasa, dan bahkan dia mengatakan bahwa silaturahmi yang dilakukannya itu merupakan sesuatu hal perwujudan dari pesan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto dan juga merupakan pesan konstitusi. Ini kan momen ini open house, datang silaturahmi kan hal yang biasa. Lah iya, itu wajib, itu bukan pesan Habib Rizik juga, tapi pesan konstitusi. Dan itu juga pesan Presiden Prabowo terhadap kita sebagai pembantunya. Nah, ini yang disampaikannya. Dan kemudian kenapa kepada silaturahmi itu dilakukan kepada Habib Rizik Syihab? Karena bahwa dianggap Habib Rizik Syihab itu adalah merupakan seorang ulama, seorang yang memiliki patriotisme. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama. Jadi dalam pandangan Immanuel ini, Habib Rizik ini adalah seorang ulama di negeri ini dan dia memiliki patriotisme sehingga layak kemudian seorang pejabat publik ya, di negeri ini mendatangi ulama itu sendiri. Nah, kemudian dia juga menjelaskan bahwa Habib Rizik ini adalah merupakan tokoh yang dimintai tentang pendapatnya berkaitan dengan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Maka dia memuji daripada Habib Rizik Syihab itu sebagai seorang tokoh yang sangat luar biasa tentang demokrasi. Dan dijelaskan bahwa Habib Rizik sudah menjelaskan dengan demokrasi ini dengan sangat-sangat luar biasa, karena kunjungan yang dilakukan oleh Immanuel atau silaturahmi yang dilakukan oleh Bang Noel ini itu menunjukkan bahwa di situ Habib Rizik ini adalah menjunjung tinggi demokrasi dan perbedaan, menghormati perbedaan-perbedaan yang dibuktikan dengan menerima seorang wakil menteri tenaga kerja yang bukan beragama Islam dari parpol yang juga dulu adalah parpol yang berbeda dengan Habib Rizik Syihab. Pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya, 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan itu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Nah, inilah yang dikatakan oleh Immanuel bahwa Rizik Syihab ini adalah seorang yang merupakan sangat luar biasa mensikapi tentang demokrasi. Nah, berkaitan dengan hal ini, seorang ulama, seorang tokoh, seorang kiai memberikan pandangan dan pendapatnya tentang silaturahmi yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri
tenaga kerja. Siapakah tokoh ini? Beliau adalah Dr. Ubaidillah Tamam. Beliau adalah seorang kiai, seorang ulama, dan sekaligus seorang dosen dan pengajar. Dan beliau juga adalah merupakan tokoh di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan dari Dr. Ubaidillah Tamam terhadap silaturahmi atau kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Silaturahim Immanuel Ebenezer itu mendapatkan banyak respon yang beragam. Itu sebagai sebuah fenomena pejabat negara, Wamenaker Immanuel Ebenezer yang kurang baik. Karena pejabat negara itu mendatangi tokoh. Itu adalah tokoh yang memiliki model yang baik dan bisa menjadi modeling yang baik, bisa menjadi percontohan yang baik. Karena siapapun yang menjadi tokoh yang didatangi oleh seorang pemimpin itu akan menandai sejarah, menandai masyarakat, menjadi penanda keutamaan, kebenaran, nilai-nilai yang merangkum sebuah sistem kebudayaan yang bisa menjadi pedoman, patokan masyarakat. Itu tokoh. Kemudian Dr. Ubaidillah Tamam melanjutkan pandangannya berkaitan dengan hal ini. Bagaimana dengan peran berbangsa dan bernegara Rizik Syihab sebagaimana yang dikatakan oleh Immanuel Ebenezer? Setidaknya ada 5 istilah. Mas Immanuel Ebenezer menyebut bahwa Rizik Syihab adalah sosok yang demokratis. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman Rizik Syihab terhadap konsep demokrasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara? Sudahkah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Kemudian Dr. Ubaidillah Tamam melanjutkan pandangannya berkaitan dengan hal ini. Bukankah untuk golongannya sendiri, kelompoknya sendiri, klannya sendiri, yang sekarang ini telah membuat pirang dan marahnya Rizik Syihab karena ada kelompok yang mencoba membuka kedok tentang kenasaban dari klan Rizik Syihab yang diintisabkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bikin ramai sekarang ini. Inilah pandangan yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Dr. Ubaidillah Tamam. Kemudian Dr. Ubaidillah Tamam melanjutkan pandangannya berkaitan dengan hal ini. Kalau Rizik Syihab seorang demokratis, tentu akan menjawab tesis dengan yang demokratis. Tesis dijawab dengan tesis, ilmu dijawab dengan ilmu. Apakah Rizik Syihab demokratis? Saya kira tidak. Karena merespon tesis dengan cara marah, emosi, memprovokasi. Bahkan seharusnya menurut konteks hukum negara kita, harusnya sudah bisa dikenai pasal itu. Karena memprovokasi umat, mengadu domba umat. Dan sudah terbukti ada konflik di lapangan pasca provokasi dia mengadu domba umat. Harusnya sudah kena pasal itu. Nah, sikap-sikap yang penuh emosi, tesis dijawab dengan provokasi dan framing, asah golok, perang, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, demokratiskah ini? Inilah pandangan yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Dr. Ubaidillah Tamam. Kemudian Dr. Ubaidillah Tamam melanjutkan pandangannya berkaitan dengan hal ini. Mas Immanuel Ebenezer juga mengatakan sosok Rizik Syihab adalah sosok yang patriotik. Patriotik itu kan sosok yang memiliki nilai kepahlawanan, penuh tanggung jawab, tidak adu domba, berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Mas Immanuel Ebenezer kelihatannya lupa kasus KM 50
Kalau Rizik Syihab adalah sosok yang patriotik, tentu dia yang akan menghadapi polisi. Kalau itu memang ada permasalahan dengan kepolisian, berhenti saja. Kenapa harus takut? Sejak dari rumah aja, sejak sebelum keluar dari rumah. Tahu kalau ada yang ngikutin, berhenti aja, ditemui aja yang ngikutin. Jangan kemudian melepaskan anak buah untuk perang dengan kepolisian. Kalau memang peristiwa peperangan itu terjadi, saya sendiri nggak tahu. Tapi paling tidak telah diberitakan bahwa di situ ada baku tembak antara pengawal Rizik Syihab dengan pihak kepolisian. Duduk persoalannya wallahu a'lam. Tapi paling tidak di situ ada korban yang notabene orang yang dianggap mengawal Rizik Syihab. Kenapa nggak diselesaikan secara patriotik sebagai sebuah resolusi yang tidak mengorbankan nyawa manusia? Meskipun kematian anak-anak muda yang mengawal Rizik Syihab itu tidak ada hubungannya dengan Rizik Syihab secara langsung, mungkin karena hasil dari baku tembak itu, tapi peristiwa itu kan dalam suasana mengawal Rizik Syihab. Mengapa Rizik Syihab tidak punya inisiatif untuk menghentikan itu secara patriotik, biar bagaimana itu tidak terjadi? Fenomena ini kan menunjukkan Rizik Syihab itu bukan sosok yang patriotik. Inilah pandangan yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Dr. Ubaidillah Tamam. Kemudian Dr. Ubaidillah Tamam melanjutkan pandangannya berkaitan dengan hal ini. Tiga, dia mengatakan bahwa Rizik Syihab itu adalah sosok yang memiliki perspektif bahwa perbedaan itu adalah biasa. Semua orang tahu Rizik Syihab itu tidak bisa menerima perbedaan. Jelas-jelas dengan yang benar saja dia tidak mengakui, bagaimana dikatakan menerima perbedaan. Tesis Kiai Imad itu sudah sangat kuat membongkar kedustaan Robitoh mengeluarkan sertifikat kenasaban para habaib yang diintisabkan kepada Nabi. Demikian tadi pernyataan atau tanggapan Dr. Ubaidillah Tamam terhadap kunjungan atau silaturahmi yang dilakukan oleh Bapak Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja ke kediamannya Rizik Syihab. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita sikapi dan kita analisa. Yang pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer itu adalah hal yang biasa. Orang bersilaturahmi adalah hal yang biasa. Silaturahmi adalah hal yang biasa. Tetapi ketika dia mengatasnamakan sebagai pejabat publik, sebagai wakil menteri, tentu ini adalah hal yang luar biasa. Ya, jadi kalau silaturahminya adalah hal yang biasa, tetapi kunjungan pejabat kepada seseorang tetapi kunjungan seorang pejabat publik kepada seseorang, maka ini menjadi luar biasa. Nah, Immanuel Ebenezer ini kan jelas dia sebagai pejabat publik, dia pun adalah bukan muslim. Maka kunjungan ke Habib Rizik itu pasti mengundang pertanyaan. Ada apa gerangannya? Kenapa mengundang pertanyaan? Karena kita tahu polemik nasab sekarang ini kan masih belum selesai. Ya, polemik nasab habaib ini masih belum selesai. Belum lagi tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan yang arogan dari Rizik Syihab ini. Dengan sebelumnya, sebelum ada silaturahmi itu di bulan suci Ramadan, Rizik Syihab ini bahkan mengeluarkan maklumat, bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan yang gak layak diucapkan oleh seorang ulama, dengan menantang-nantang perang, dengan memonyet-monyetkan orang dan lembaga,
Nah ini kan sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Ono opo, ada apa? Pak Wakil Menteri ini kemudian berkunjung, apalagi ketika diwawancara oleh media, dia mengatakan dan menjelaskan tentang pendapat dirinya terhadap Rizik Syihab berkaitan tentang demokrasi, berkaitan dengan perbedaan. Nah inilah hal yang kemudian harus disoroti dan disikapi oleh setiap masyarakat. Jadi kita melihat bahwa silaturahmi itu adalah hal yang biasa, tetapi ketika silaturahmi itu dilakukan oleh pejabat publik maka menjadi pertanyaan. Lalu berkaitan dengan pernyataan daripada demokrasi yang diungkapkan oleh Bapak Wakil Menteri ini, maka demokrasi itu kan harus dipahami secara utuh. Kalau kita lihat apakah Rizik Syihab itu seorang yang memang demokratis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka coba kita lihat rekam jejaknya. Kalau demokrasi itu kan kita lihat bagaimana demos artinya adalah peminta dari kekuasaan, kratos artinya rakyat. Artinya apa? Demokrasi itu, kalau berbicara tentang demokrasi, maka kita bisa melihat bagaimana di dalamnya ada kecintaan terhadap rakyat, ada ingin merangkul seluruh rakyat. Apakah Rizik Syihab ini merupakan tokoh yang demokratis? Artinya demokratis itu menjunjung tinggi perbedaan, tidak mempermasalahkan perbedaan apapun, perbedaan sikap, pendapat, perbedaan tentang pemikiran. Maka seorang yang demokratis dia akan menghormati perbedaan itu, bukan mencari pembenaran tetapi mencari kebenaran. Tetapi faktanya Rizik Syihab ini justru memaksakan kehendak. Ketika ada seorang yang melakukan penelitian secara mendalam dengan menghadirkan argumen-argumen dan dalil-dalil yang sangat tidak terbantahkan dan belum terbantahkan dalam hal ini, kemudian dia malah mensikapinya dengan subjektivitas, dengan arogansi, bahkan memusuhinya dan menganggap bahwa ini merupakan hal yang membahayakan. Seharusnya kalau seorang yang demokratis, dia akan menerima perbedaannya itu, dan kemudian kalau seandainya memang perlu didiskusikan, maka dia akan melakukan dengan cara yang baik, bukan kemudian dengan ucapan atau perbuatan-perbuatan yang show of power, menunjukkan dia hebat. Faktanya apa? Rizik Syihab malah membuat kalimat atau faktanya apa? Dia malah mengucapkan kalimat yang menantang perang terhadap orang-orang yang dianggap sebagai orang yang mengkritisi daripada nasabnya. Nah inilah yang nggak pas kalau dikatakan bahwa Rizik Syihab itu adalah tokoh demokratis. Nah sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Ubaidillah Tamam, bahwa kedatangan daripada Immanuel Ebenezer ke sono dengan mengatakan bahwa Rizik Syihab itu sebagai tokoh yang demokratis, maka sungguh sangat tidak tepat, karena faktanya bahwa Rizik Syihab itu berbalik. Faktanya bahwa Rizik Syihab ini bukan seorang yang demokratis. Nah inilah pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa dari Dr. Tamam, Ubaidillah Tamam. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau dalam keadaan kesehatan. Mudah-mudahan kita doakan bersama senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberikan kesehatan kepada beliau, dan tentunya adalah senantiasa memberikan arahan masukan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.